مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa li nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ungkapan yang paling baik kita ucapkan di hari Jumat yang agung dan mulia ini melainkan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriringan dengan salam kita hadiahkan, kita kirimkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau biiznillah. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Inilah bulan yang saat ini kita berada. Hari Jumat ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal. Begitu istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau belum lagi lahir, beliau belum lagi akan datang ke dunia ini, tetapi berita kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sampai di telinga orang-orang yang jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, berita itu sudah ada. Kepada siapa berita ini disampaikan? Ke salah satunya, yakni diberikan berita kepada Nabi Isa putra Maryam. Bahkan Nabi Isa alaihissalam menyampaikan kepada Bani Israel, menyampaikan kepada umatnya bahwa kelak akan lahir seorang nabi terakhir yang bernama Muhammad. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah As-Saff ayat ke-6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, Ya Bani Israel, wahai orang-orang Bani Israel, Inni Rasulullahi ilaikum, bahwa aku ini adalah Rasul yang diutus oleh Allah kepadamu.
musaddiqan lima baina yadayya, yang telah membenarkan apa-apa yang diturunkan sebelumku, yakni kitab Taurat. Wa mubassiran birusul, dan memberikan kabar gembira kepada kalian dengan seorang rasul yang akan hadir, ya'ti min ba'di, yang akan lahir setelahku, yang hadir, yang datang setelahku. Ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Falamma ja'ahum, dan ketika Rasul itu datang membawa bukti-bukti yang nyata, apa yang dikatakan oleh orang-orang yang bertemu dengan Rasul itu Nabi Muhammad ini, haza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Kenapa mereka berkata sihir yang nyata? Karena suatu ketika mereka meminta Rasulullah SAW, para masyarakat Quraisy waktu itu menghadap Rasulullah. Mereka meminta, ya Rasulullah, bukankah para nabi itu mempunyai mukjizat, mempunyai kelebihan, keistimewaan? Tunjukkan kepada kami apa yang kau punyai. Maka Nabi Muhammad SAW waktu itu membelah bulan. Bulan dibelah. Lalu apa yang dikatakan oleh masyarakat Quraisy? Haza sihrun mubin, ini adalah sihir yang amat nyata. Maka itu yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan kepada mereka apa yang sebenarnya yang terjadi, mereka tetap saja tidak beriman. Berita lahirnya Nabi Muhammad telah sampai kepada orang-orang yang sebelum lagi Nabi Muhammad lahir. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu keistimewaan ketika lahirnya Nabi Muhammad, ternyata terjadi peristiwa-peristiwa luar biasa pada saat menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, bahwa langit cerah dan bercahaya. Keadaan di Mekah dan sekelilingnya di subuh hari pada saat Rasulullah dilahirkan begitu damai dan menenangkan jiwa. Keadaan alam yang seperti itu tidak pernah dirasakan penduduk Mekah sebelumnya. Di malam itu ketika Nabi Muhammad lahir, seluruh alam raya bergembira dan bersolawat dengan bahasa dan cara yang berbeda. Pertama, terjadi langit yang cerah dan bercahaya sangat luar biasa di malam itu. Peristiwa besar. Yang kedua, peristiwa besar yang terjadi ketika lahir Nabi Muhammad adalah api sesembahan kaum Majusi padam. Ribuan tahun orang-orang Majusi menyembah api. Ribuan tahun orang-orang Majusi tidak menyembah Allah, mereka musyrik. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir pada malam hari 12 Rabiul Awal itu, tiba-tiba api yang begitu besar ini padam, mati seketika. Mereka mencoba untuk menghidupkan kembali tapi tidak bisa. Begitu luar biasanya yang kedua peristiwa besar yang terjadi. Lantas yang ketiga, peristiwa besar yang terjadi ketika Nabi Muhammad lahir, yaitu hancurnya pasukan bergajah. Pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang akan menyerang Ka'bah luluh lantak sebelum mencapai bangunan suci itu. Atas izin Allah, ribuan burung ababil dari surga datang menyerang dan melempari pasukan Abraha dengan batu yang membara dari neraka. Peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, berada dalam surah Al-Fil, sebagaimana sering kita dengarkan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah dia telah membuat tipu daya usaha dari pasukan bergajah itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah mengirimkan kepada pasukan Abraha itu bukanlah pasukan harimau, bukan singa, bukan pasukan yang lebih kuat daripada pasukan gajah, tidak.
Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, bahwa sesungguhnya untuk melakukan penyerangan, mengalahkan pasukan Abraha itu hanya perlu dengan binatang yang dianggap lemah oleh manusia. Manusia memandangnya sebelah mata, dia sampaknya tidak mempunyai daya dan kuasa, yaitu seekor burung. Hanyalah burung. Burung tak mempunyai daya dan apa-apa, hanya mempunyai paruh yang tak punya kekuatan apa-apa. Tetapi jika burung itu berbondong-bondong tibanya, wa arsala alaihim tayran ababil, burung yang berbondong-bondong, lalu burung itu dia tidak datang dengan sia-sia, tapi mereka datang dengan melempar pasukan Abraha, tarmihim bihijarah, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang terbakar. Apa yang terjadi? Faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Begitu peristiwa besar ketiga yang terjadi mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang ketiga keempat yang terjadi adalah tiang-tiang istana Raja Kisra Romawi roboh. Ada seorang raja, dia bernama Kisra. Seorang raja ini dia begitu besar, mempunyai istana yang besar, mempunyai kekuasaan yang besar. Jangankan tempat duduknya yang berupa singgasananya emas, bahkan piring gelasnya pun terbuat dari emas. Istana yang begitu besar, yang pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, di malam itu atas izin Allah hancur sudah, roboh tiang-tiang istana Raja Kisra Romawi, digoncang oleh gempa yang sangat kuat. Begitu peristiwa-peristiwa besar yang mengiringi lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka sepatutnya kita pada hari ini, ketika orang-orang mulai ramai memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, mari kita mengambil pelajaran dari sejarah kehidupan beliau, karena tidak ada tempat mencontoh yang lain selain mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak orang berkata bahwa aku adalah seorang petani. Dia lupa bahwa Nabi Muhammad SAW pun adalah seorang yang mempunyai kebun-kebun kurma yang begitu banyak. Ada orang berkata, aku adalah seorang jenderal bintang 5, tak mungkin aku meniru mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka lupa bahwa sesungguhnya pula Nabi Muhammad SAW adalah panglima perang tertinggi di waktu itu. Ada yang berkata, akulah seorang penguasa di negeri ini, tidak ada tempat aku mencontoh. Kalau Nabi Muhammad aku ingin mencontoh apa? Dia pun terlupa bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penguasa umat Islam pada waktu itu. Di bawah kepemimpinan beliau, umat Islam hidup dengan damai, umat Islam hidup dengan bahagia dan sejahtera. Lalu ada yang berkata bahwa aku adalah seorang pedagang, aku adalah seorang pebisnis. Bagaimana aku akan mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW? Maka sesungguhnya mereka pun lupa bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang pebisnis yang handal. Bahkan jauh sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, beliau telah menjadi seorang pebisnis handal yang mempunyai begitu banyak pundi-pundi harta. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat buat kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.